Baik, anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, supaya kita mendapatkan berkah, mari kita bersama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Amin. Kita lanjutkan, tapi sebelum Bapak memulai pembelajaran, semoga dengan doa yang kita baca bersama tadi, kiranya Allah memberkati dan memberikan petunjuk serta ilmu yang kita tuntut mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Anak-anak sekalian yang Bapak sayangi, untuk selanjutnya supaya bisa berkah lagi, mari kita bersama-sama membacakan ayat Al-Quran. Semoga kiranya nanti apa yang kita baca kita mendapatkan berkah pahala dan petunjuk untuk kehidupan kita. Oke, untuk selanjutnya kita membaca ayat Al-Quran yang Bapak sudah siapkan. Silakan. Hari ini kita akan membahas bab tentang Asmaul Husna. Ya. Kemudian diharapkan nanti kita mengetahui apa itu Asmaul Husna. Kemudian kita mampu menerapkan dalam kehidupan kita sehingga asma-asma Allah ini benar-benar dapat kita implementasikan ke dalam kehidupan nyata. Baik, untuk berikutnya mohon anak-anak perhatikan ke depan. Kita akan mentadaburi tentang yang namanya Asmaul Husna. Salah satunya dari sekian banyak Asmaul Husna yaitu apa yang anak-anak tahu kira-kira? Contohnya? Iya, di antara 99 tadi apa contohnya? Nama-nama Allah. Ada yang tahu? Maha Pengasih. Baik. Mari kita mentadaburi apa itu Maha Pengasih. Diharapkan dari sifat, salah satu sifat yang Maha Pengasih tadi, kita dalam kehidupan bisa saling menyayangi, bisa saling mengasihi, bisa saling membantu. Itulah cara kita mengimplementasikan dalam kehidupan nyata. Nah, di sini Bapak sebutkan gambar, contohnya seorang anak berbakti memberikan bantuan kepada seorang nenek. Kemudian ini seorang hakim, demikian juga dia memutuskan perkara harus secara adil dan bijaksana, ya kan? Kalau tidak nanti Allah akan mengadilinya. Kemudian anak-anak bisa tengok ini kira-kira
Gambar apa? Apa? Ini kuburan. Artinya di dalam kubur ini berarti hari akhir kehidupan manusia, ya kan? Nah, seperti itu. Ini bisa ditengok kira-kira gambar apa? Orang yang sedang sakit, kena musibah, ya kan? Ini salah satu sifat sabar. Baik, kita lanjutkan. Ada yang tahu pengertian Asmaul Husna itu apa? Siapa yang bisa jawab? Ya, coba tunjuk tangan siapa yang tahu. Silakan. Siapa yang berani jawab? Siapa yang berani jawab? Apa artinya Asmaul Husna? Nama-nama yang baik. Baik. Di sini Bapak sudah sebutkan pengertian Asmaul Husna. Secara bahasa, nama yang indah dan baik. Secara istilah, nama-nama yang baik dan indah hanya dimiliki sebagai bukti keagungannya Allah SWT, ya kan? Sebagaimana dijelaskan dalam hadis dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, Allah mempunyai 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang menghafalkannya, maka ia akan masuk surga. Ada nggak di sini yang kepingin mau masuk surga? Ada. Bapak yakin sebagai seorang Muslim yang beriman, pasti semuanya mau masuk surga. Tapi masuk surga itu kan bukan semudah seperti yang kita bayangkan. Perlu yang namanya perjuangan, perlu bekal untuk ibadah, sehingga benar-benar kiranya kita nanti mendapatkan ridhonya Allah dan bisa dimasukkan ke surga. Itu mungkin harapan kita semua ya. Baik, kita lanjutkan ke selanjutnya. Dalilnya di surah Al-A'raf Allah berfirman yang artinya, dan Allah SWT memiliki Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama-namanya yang baik itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap pekerjaannya. Kemudian dilanjutkan lagi di surat At-Taha, Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Dialah Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia yang mempunyai nama-nama yang baik. Baik. Ini salah satu dalil yang menjelaskan tentang Asmaul Husna. Nah, kita lanjutkan kepada nama-nama yang dimaksud tadi, nama-nama Allah, nama-nama Agung Allah tadi. Anak-anak bisa silakan, ini bisa dibaca kira-kira? Bisa. Nah, silakan. Yang pertama apa? Al-Karim. Terus? Amin. Terus? Ya, lanjutkan. Ya. Jami. Hadir. Al-Akhir. Bisa dihafal kira-kira? Bisa ya, mudah-mudahan bisa. Baik. Tadi yang pertama apa namanya? Al-Karim. Artinya Maha Mulia. Artinya Maha Mulia. Kemudian di sini ada penjelasan, ada dalilnya, dan artinya Maha Mulia. Nah, ini salah satu arti penjelasannya. Hai manusia, siapakah yang telah memperdayakanmu terhadap Tuhanmu Maha Pemurah? Nah, dari sifat ini kita harus bisa mencontoh, ya kan? Bisa kita tekan dalam kehidupan. Salah satu cara kita menerapkan ini, contoh anak-anak kira-kira gimana? Berdasarkan gambar yang sudah Bapak buat, kira-kira apa yang bisa dipahami? Saling membantu, ya kan? Oke, betul. Kita lanjutkan. Al-Karim. Nah, Bapak di sini sudah membuat beberapa gambar dan penjelasan, ya kan? Nah,
Kira-kira dari sifat Al-Karim ini apa yang bisa kita bawa ke dalam kehidupan dari sekian contoh yang sudah Bapak berikan? Ada yang tahu? Siapa? Apa contohnya kira-kira yang bisa anak-anak pahami? Silakan. Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa menjawab kira-kira? Menanam pohon. Baik. Yang kedua, ya silakan. Silaturahmi, boleh. Arti dari Al-Karim apa artinya? Maha mulia. Manusia yang mulia biasanya dia bermanfaat dalam hidupnya, tidak merugikan orang lain, ya. Nah, seperti itu. Salah satu contohnya dia amanah orangnya, taat beribadah, saling menyayangi, membawa manfaat dalam kehidupan, ya kan? Seperti pohon ini ditanam, dia akan bermanfaat dalam kehidupannya, ya seperti itu. Oke, kita lanjutkan lagi. Al-Mu'min. Ada yang tahu nak artinya apa Al-Mu'min? Maha percaya. Al-Mu'min. Maha memberi keamanan dan maha terpercaya. Maha memberi keamanan Dan maha terpercaya. Ya. Artinya maknanya ini sudah Bapak buatkan gambar. Ada yang bisa menjelaskan makna gambar ini kira-kira? Ayo siapa yang bisa menjawab? Menyayangi. Oke. Seorang ibu ini kira-kira sikap apa yang ditampilkan kepada anaknya? Berpeluh. Berarti maknanya apa ini? Seorang ibu menyayangi anaknya. Ini cermin dari sifat Al-Mu'min. Baik. Sudah bisa dipahami kira-kira? Oke. Kita lanjutkan. Implementasi dalam kehidupan nyata seorang mukmin itu, ya kan? Yang pertama bisa dilihat ini kira-kira? Bisa dibantu membaca Bapak? memberikan rasa aman kepada siapapun, baik dari lisan ataupun dari tindakannya. Ya, ya dari sifat Al-Mu'min ini, mudah-mudahan kita bisa menerapkan dalam kehidupan bahwasanya seorang muslim itu bisa lah, ya, memberikan rasa aman, bukan sebaliknya, membuat susah orang lain. Nah, seperti itu kira-kira yang bisa Bapak berikan contoh, ya. Kita lanjutkan. Yang ketiga, artinya di sini sudah Bapak sebutkan dalilnya. Kira-kira bisa dipahami? Bisa. Oke, kalau bisa kita lanjutkan lagi. Yang keempat, Al-Matin artinya kira-kira bisa disebutkan contoh maksudnya makokohnya apa? Adil. Adil. Ya. Jadi kalau kita menjadi seorang hakim, mudah-mudahan kita bisa bijaksana dalam bertindak memutuskan suatu perkara. Itu harapannya. Ya, ini implementasinya, ya kan? Bisa dibantu membaca, kira-kira? Begitulah kokoh semangat perjuangannya sehingga dia memiliki tekad. Mudah-mudahan bisa dijabarkan juga kepada kita semua sebagai pelajar. Kita mempunyai tekad yang kokoh dalam belajar untuk bisa berhasil nanti menuntut ilmu itu. Tapi kalau tidak kokoh berarti bagaimana akibatnya? Ya, seperti itulah kira-kira kesimpulannya, ya. Yang kelima, Al-Jami artinya baik, maha mengumpulkan. Implementasi Al-Jami bisa dibantu Bapak membaca ini? Ya,
Salah satunya gambar ini. Ini gambar apa kira-kira? Mekah. Orang mengelilingi Mekah. Mengelilingi Mekah. Orang naik haji ke Baitullah mengelilingi Ka'bah. Ada nggak satu-satunya di sini? Kompak, semangat. Inilah implementasi dari sifat al-jami. Kita lanjutkan. Al-adlu artinya maha adil. Baik. Bisa ditengok ini lambang apa? Timbangan. Maknanya Keadilan. keadilan, keseimbangan. Ya. Oh. Iya. Al-adil. Boleh dibantu baca? Berikan pelajaran yang sama pada semua. Iya. Bisa ditengok nak contoh gambar ini? Kira-kira ada yang bisa menjelaskan? Yang terakhir. Oh. Oke, kita lanjutkan. Yang ketujuh. Al-akhir. Artinya? Maha akhir. Oh. Terus bisa dilanjutkan? Allah SWT Allah Subhanahu wa taala. Iya. Di sini nak, Allah itu sang pencipta, dia kekal selamanya. Berbeda dengan kita sebagai makhluk. Kalau kita sebagai makhluk bagaimana? akan kembali padanya. Berarti tidak kekal ya, akan meninggalkan dunia. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran, artinya yang kekal abadi itu sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hambanya tentu tidak akan kekal ya. Baik. Implementasi dari al-akhir bisa dibantu apa kira-kira ini?